dalam merapatkan shaf itu sebagaimana pemahaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu betul-betul menempelkan kaki dengan kaki dan menempelkan bahu dengan bahu. Bukan kita ngomong mimbabil mubalaghah, ini adalah mubalaghah, hakikatnya enggak. Ini adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman as-salafus saleh, dan pemahaman yang menyelisihi pemahaman as-salafus saleh maka dia batil, guys. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Syukran. Insyaallah, insyaallah. Syukran. Jazakallahu khair. Afwan. Qauluhu babu ilzakil mangkibi bil mangkibi. Bab ini secara spesifik menjelaskan tentang menempelkan bahu dengan bahu yang lain, jemaah dengan jemaah yang lain. Wal qadami bil qadam, dan kemudian kaki jemaah dengan kaki yang lain. Bisofi, dalam persoalan taswiyatus sufuf, dalam sof. Al muradu bidzalika al mubalaghatu, bahwa yang dikehendaki dengan persoalan ilzakul mangkib bil mangkib dan kemudian wal qadam bil qadam dalam sof itu adalah mubalaghah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada satu hal yang perlu kita ungkap. Kecerobohan Ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa ketika ada pemahaman tentang hadis merapatkan barisan dengan cara menempelkan bahu dan kemudian kaki, ketika hal itu dianggap mubalaghah maka itu menyelisihi ajaran salafun sholih, dan ketika menyelisihi ajaran salafun sholih maka dianggap batal. Dalam merapatkan shaf itu sebagaimana pemahaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu betul-betul menempelkan kaki dengan kaki dan menempelkan bahu dengan bahu. Bukan kita ngomong mimbabil mubalaghah, ini adalah mubalaghah, hakikatnya enggak. Ini adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman as-salafus saleh, dan pemahaman yang menyelisihi pemahaman as-salafus saleh maka dia batil, guys. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Syukran. Insyaallah, insyaallah. Syukran. Jazakallahu khair. Afwan. Kita itu dalam persoalan ini jangan terlalu terburu-buru, apalagi menghukumi atau menghakimi seseorang yang berpendapat bahwa pendapat itu pendapat yang batal. Kenapa? Karena jika terburu-buru maka akan timbullah sesuatu yang bersifat kedustaan, bersifat kebodohan. Mengapa? Karena tentang persoalan itu sudah disampaikan oleh para ulama bahwa hal itu dalam ranah mubalaghah, berlebihanlah, bukan seperti biasanya. Mari kita cek bersama dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Persoalan qauluhu babu ilzakil mangkibi bil mangkib wal qadami bil qadam fi shafi. Ini sama berangkatnya hadis dari aqimu sufufakum ila akhirih. Bahwa persoalan mubalaghah itu disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Jadi bukan tidak ada dasarnya, ini ada dasarnya, Pak. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa hal itu merupakan pemahaman atau statement yang keluar dari ajaran salafun sholih dan kemudian dianggap batal, ini merupakan hal yang tidak benar, atau statement Anda tidak benar, sudah menyelisihi apa yang disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Karena kawan-kawan Anda seringkali mengungkapkan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Qauluhu babu ilzakil mangkibi bil mangkibi. Bab ini secara spesifik menjelaskan tentang menempelkan bahu dengan bahu yang lain, jemaah dengan jemaah yang lain. Wal qadami bil qadam, dan kemudian kaki jemaah dengan kaki yang lain. Bisofi, dalam persoalan taswiyatus sufuf, dalam sof. Al muradu bidzalika al mubalaghatu, bahwa yang dikehendaki dengan persoalan ilzakul mangkib bil mangkib dan kemudian wal qadam bil qadam dalam sof itu adalah mubalaghah. Jadi berlebihan. Maksudnya ya tidak seperti biasanya, karena ada hal yang bersifat positif dan kemudian dipertimbangkan oleh syariat, yaitu saddul kholal wal furjah, agar bisa menutup
celah-celah dan kemudian benggang ya. Al-muradu bidzalika al-muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dilis shaffi wa saddi khalalihi. Kemudian waqad waradal amru bi saddi khalalis shaffi wa targhibi fihi fi ahadisa kasiratin ajma'aha hadisu ibnu Umar inda Abi Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa lafduhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufufa wa hadu bainal manakib wa suddul khalala ila akhiril hadis. Bahwa yang dikehendaki dalam persoalan ini adalah mubalaghah di dalam meluruskan, merapatkan barisan, menutup celah dalam shaf. Karena apa? Karena ada perintah terkait dengan menutup celah, menutup benggangnya antara jemaah dengan jemaah yang lain, ini ada perintah. Dan untuk persoalan perintah ini para ulama berbeda pendapat, sebagaimana kemarin saya jelaskan bahwa ada beda pendapat ulama. Ada yang menyatakan berangkatnya hadis ini perintahnya kepada hukumnya wajib. Dan kemudian ada yang menyatakan ini jumhurul ulama, bukan sebagian tapi jumhurul ulama menyatakan bahwa itu adalah hukumnya mustahab, hukumnya disunnahkan, tidak sampai taraf hukum wajib. Jadi dari dua hal ini kita tahu bahwa ini dalam ranah khilafiyah, tidak perlu ada klaim-klaim apalagi menghakimi dan kemudian menghukumi orang lain itu adalah hukumnya batal. Jadi tidak seperti itu. Satu kebohongan dan kedustaan dari efek atau latar belakang terburu-burunya Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa mubalaghah itu bukan dari ranah salafun sholih. Dan kemudian disimpulkan itu sesuatu yang batal. Jadi seperti itu, Pak ya. Ya mending ngopi dulu. Salafi Wahabi itu yang memperbanyak ngopi lah, agar tidak menggiring situasi hukum yang sesuai logikanya atau bahkan sesuai dengkul. Jadi berpikir itu pakai otak yang jernih, bukan pakai dengkul, agar statement kita itu bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil. Wong teman-teman Wahabi ini seringkali bilang kita bicara itu harus dalil, tapi nyatanya pembicaraannya menyelisihi apa yang disampaikan para ulama. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ini yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bisa Anda cek sendiri. Ya mudah-mudahan bisa kita menikmati dari apa yang disampaikan Ibnu Hajar. Tak perlu basa-basi dan terburu-buru untuk menghakimi dan menghukumi seseorang, agar tidak menjadi pemahaman yang kucluk atau Wahabi wawasannya hanya bid'ah dan kemudian berpikir pakai dengkul, tidak pakai otak dan tidak pakai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.